Dia begitu nampaknya rajin melayani. Dia memberi perpuluhan, dia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi motivasi yang di dalam, apakah itu baik atau jahat? Dia pikir Allah itu bisa dikibuli. Kalau engkau nggak percaya kepadaku Tuhan, potong dia lebih dulu untuk 10.000, kirim aku 90.000. Dia nggak nangkap esensi firman. Baik atau jahat? Lalu Tuhan Yesus berkata, masuklah kamu melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Perhatikan, hanya ada dua macam pintu dalam pandangan Allah. Satu pintu sempit, satu pintu lebar. Gak tanya pintu gerejamu sempit atau pintu gerejamu lebar, tapi kita harus mengerti apa ini pintu sempit, apa itu pintu lebar. Lalu Tuhan tuntut lebih jauh, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Perhatikan, dalam jalan lebar yang menuju kebinasaan itu banyak orang. Banyak orang. Gak selalu yang banyak itu betul. Jangan pikir ini kan semua keputusan suara terbanyak, belum tentu betul. Sebab banyak itu tidak menjamin kebenaran. Justru di dalam yang banyak itu seringkali ada kekeliruan. Tapi dilindungi oleh kebanyakan orang. Di dalam kitab Taurat, Tuhan berkata, jangan kamu ikut-ikut kebanyakan orang berbuat salah dengan memfitnah saudaranya dan sebagainya. Banyak orang melakukan, tetapi yang masuk pintu sempit itu sedikit. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kematian dan kehidupan, kebinasaan dan kehidupan kembali diulang lagi. Dan Tuhan perhatikan, hati-hatilah. Jadi, siapa nanti yang bisa masuk dan berkenan kepada Allah? Saudara-saudara, bila kita membaca kitab, mulai dari kitab Kejadian, kita akan melihat setelah penciptaan, lalu Allah menciptakan Adam, kemudian Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa, kemudian Adam dan Hawa melahirkan Kain, ingat? Kemudian Kain memiliki seorang adik, Habil. Alkitab menyoroti dua tokoh ini. Di dalam surat Yohanes dikatakan, jangan kita seperti Kain. Jadi Kain adalah satu jenis, satu tipe manusia. Habil tipe yang lain. Kalau saudara baca lebih lanjut, kemudian seperti ada dua garis itu, garis keturunan Kain dan garis keturunan Habil. Keturunan Kain kemudian diceritakan mengenai Lameh. Lameh yang sombong, yang pendendam. Lalu ada Set, kemudian Nuh. Di garis keturunan Kain ada Henokh yang berjalan bersama dengan Allah. Seorang diri di tengah jalan yang berontak terhadap Allah. Dia akrab dengan Allah. Lalu orang-orang membenci dia, hendak menyayapkan dia. Tetapi sebelum mereka membunuh, Allah mengangkat Henokh. So, apa yang Allah ceritakan di sini, saudara, esensinya? Saudara perhatikan. Bahkan dalam garis keturunan Habil, yang mestinya itu keturunan orang baik-baik, hanya sedikit yang betul-betul itu baik, yang benar-benar itu menempuh jalan sempit, yang menempuh sampai kepada kehidupan yang kekal, yang berkenan kepada Allah, cuma sedikit. Sementara yang jahat bukan cuma di garis keturunan Kain, tetapi juga di garis keturunan Habil. Jadi siapa yang kemudian nanti bisa berkenan? Tergantung keturunan kah? Tergantung kelompok kah? Tergantung apa? No.
Saya tambahkan satu referensi, saudara-saudara. Dari Kisah Rasul-Rasul pasal 10, saudara nggak usah buka, saya bacakan buat kita. Nanti di rumah saudara baca lebih lengkap. Ayat 34, 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara, siapakah ini Cornelius? Mengapa ayat ini adalah ayat yang penting? Saudara perhatikan, Cornelius itu bukan orang Yahudi. Dia seorang Italia. Seorang kepala pasukan yang ditempatkan di tanah jajahan Palestina. Tapi orang ini takut akan Allah. Saudara boleh baca di pasal 10. Memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan perhatikan orang ini. Dia tidak termasuk bangsa pilihan sebab dia bukan Yahudi. Tapi dia takut akan Allah. Dan dia suka memberi. Dan dia suka banyak berdoa. Saudara perhatikan cara firman Allah menulis. Takut akan Allah. Suka berdoa. Itu dua bentuk-bentuk kelakuan agamawi yang patuh kepada ajaran. Betul? Takut akan Allah dan suka berdoa. Tetapi di tengah-tengah justru Allah mewahyukan kepada penulis Kisah Rasul, tulisnya itu bukan seorang yang takut kepada Allah, suka berdoa dan suka memberi sedekah. No, takut akan Allah, suka memberi dan suka berdoa. Sebab tidak sedikit orang dia begitu tawakal dalam kehidupan beragama, dia begitu nampak saleh sekali, tapi dalam urusan memberi sedekah, memberi, heran. Dia tuh lebih suka mengumpulkan semua buat dirinya. Kalau bisa seirit mungkin, keluar sedikit mungkin, dapat sebanyak mungkin. Tapi dia merasa dia adalah orang yang saleh, orang yang cinta Tuhan, orang yang gemar melayani dan gemar berdoa. Pincanglah dia, saudara-saudara. Dia tidak menangkap esensi. Dia pikir itu sudah selesai semuanya. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Ya guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, lakukan semua perintah firman. Apa itu Tuhan? Jangan ingatlah aku akan Allah, kuduskan hari Sabat, jangan membunuh dan lain-lain. Semua sudah Tuhan aku lakukan. Tuhan katakan, oh good. So pulang dan jual semua hartamu, sedekahkan kepada orang miskin. Lalu orang ini dikatakan oleh Injil, dia membalikan badannya, pergi dengan murung tentunya. Artinya apa? Kisah itu gak happy ending, saudara-saudara. Dia mencari hidup yang kekal, dia mencari perkenan Allah, dia masuk ke jalan yang sempit itu, jalan kehidupan, tapi gak nyampe. Karena apa? Dia pikir dia sudah cukup semuanya, kehilangan satu, dan dia pikir, wah itu berat sekali, kan aku sudah yang lain sudah cukup. Dan kewajiban agama kan sudah aku berikan dengan memberikan sedekah kepada orang miskin dan sebagainya. Tapi kalau semua totally, lu gimana? Gak bisa saya Tuhan. Justru Tuhan lihat, kamu ada penyembahan berhala dalam hatimu. Menyembah berhala kepada uang. Seperti uang, harta, itu nomor satu. Maka kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dirimu. Lalu menggunakan Allah untuk membackup dirimu dengan segala berkat. Tetapi kisah pasal 10 ini saudara mencatat mengenai seorang bernama Cornelius. Dia orang kafir menurut mata orang Yahudi. Tapi Allah berkenan kepadanya. Di sisi lain, pada
siang hari itu Petrus sedang berdoa. Sementara Cornelius dalam doanya mendapat satu penglihatan, jelas dikatakan, utuslah orang, panggillah Simon Petrus itu. Dia ada di kota Yope, di jalan ini, di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon. Undanglah dia ke rumahmu. Nah, Simon pada siang hari itu sedang berdoa, saudara-saudara. Waktu dia berdoa begitu kusyuk, sesuai dengan orang Yahudi 3 kali sehari, dia mendapatkan satu vision. Ada semacam taplak besar turun dari langit, berwujud 4,